Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pendekatan Cognitive Behavior Modification dari Donald Meichenbaum. Donald Meichenbaum lahir pada 10 Juni 1940 di kota New York, Amerika Serikat. Meichenbaum memperoleh gelar BA dari City College of New York pada tahun 1962 dan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Universitas Illinois pada tahun 1966. Meichenbaum mulai mengajar sebagai asisten profesor di Universitas Waterloo di Ontario pada tahun 1966. Dia juga mengembangkan modifikasi perilaku kognitif dan publikasi pada tahun 1977, yaitu Cognitive Behavior Modification, an Integrative Approach yang dianggap sebagai teks klasik di lapangan. Pendekatan Cognitive Behavior Modification berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan Cognitive Behavior Therapy. Selain mempelajari bidang psikologi kognitif, Meichenbaum juga mempelajari kemarahan, stres pasca trauma, dan pendidikan. Meichenbaum dianggap ahli dalam pengobatan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan telah mempresentasikan lokakarya tentang PTSD di beberapa belahan dunia. Sebelum pensiun dari Universitas Waterloo pada tahun 1998, dia adalah peneliti yang paling banyak dikutip di bidangnya di sebuah universitas Kanada. Dan survei tahun 1991 menemukan bahwa Meichenbaum adalah salah satu dari 10 terapis Amerika Utara paling berpengaruh di abad ke-20. Penelitian Meichenbaum sangat penting dalam pengembangan kognitif behavior therapy. Dia juga mempelopori pelatihan mandiri, perawatan berbasis bukti yang dirancang untuk membantu individu mengubah perilaku. Metode ini biasanya digunakan sebagai bagian dari pendekatan perilaku kognitif dan penelitiannya membantu mengubah cara para profesional perawatan kesehatan mental dan peneliti dalam memandang depresi dan kondisi kesehatan mental lainnya. Kontribusi penting lainnya adalah pelatihan inokulasi stres yang membantunya mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin dalam pengobatan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Pada tahun 1996, Meichenbaum membantu mendirikan The Melissa Institute, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun komunitas yang lebih aman dan mencegah kekerasan melalui penggunaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pandangan Meichenbaum menduga bahwa beberapa perilaku maladaptif dipengaruhi oleh pikiran irasional yang menyebabkan verbalisasi diri yang tidak tepat. Pandangan Meichenbaum. Menurut Meichenbaum, pernyataan diri akan mempengaruhi tingkah laku seseorang sebagaimana pernyataan diberikan oleh orang lain. Sebagai langkah awal dalam CMB, sebagai prasyarat untuk perubahan perilaku, klien harus mengenali cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak, serta bagaimana akibatnya terhadap orang lain. Apa itu CBM? CBM merupakan teknik penggabungan antara terapi kognitif dan bentuk modifikasi perilaku. Cognitive Behavior Modification juga merupakan bentuk terapi yang ingin melihat bahwa individu tidak hanya dipahami melalui perilaku yang tampak saja, seperti yang dilihat oleh pihak perlakuan, namun di balik tingkah laku yang tampak, terdapat proses internal yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran dari kognisi. Modifikasi perilaku kognitif juga dapat diartikan sebagai suatu teknik yang secara simultan berusaha memperkuat timbulnya perilaku adaptif dan memperlemah timbulnya perilaku yang tidak adaptif melalui pemahaman proses internal, yaitu aspek kognisi tentang pikiran yang kurang rasional dan upaya pelatihan keterampilan coping yang sesuai. Lalu tujuan dari Cognitive Behavior Modification bertujuan untuk mengubah perilaku yang tampak maupun tersembunyi dengan pengaplikasian metode kognitif dan metode perilaku.
Hal ini berarti CBM mampu mengubah berbagai perilaku pada individu dengan cara mengubah pola pikir dan perilaku. 3 tahap CMB menurut Donald Meschenbaum. Meschenbaum lebih memusatkan perhatian kepada penyadaran klien dalam melakukan komunikasi dengan diri sendiri atau self-talk. Self-talk sendiri memiliki banyak nama lain, termasuk inner monolog atau monolog batin, inner dialog atau dialog batin, inner speech atau pembicaraan batin, self-verbalizing atau verbalisasi diri, self-instructing, memberi instruksi pada diri sendiri, dan berbicara kepada diri sendiri. Di dalam hubungan konseling, paling tidak ada 3 percakapan yang terjadi pada percakapan publik ditambah privat self-talk antara konselor dan klien. Nah, di sini Meschenbaum menggambarkan proses 3 tahap CMB sebagai berikut. Yang pertama, ada observasi diri. Dalam awal terapi, klien diminta untuk mendengarkan dialog internal dalam diri mereka dan mengenali karakteristik pernyataan negatif yang ada. Proses ini melibatkan kegiatan meningkatkan sensitivitas terhadap pikiran, perasaan, perbuatan, reaksi fisiologis terhadap orang lain. Lalu yang kedua, membuat dialog internal baru. Nah, di sini klien belajar untuk mengenali tingkah laku yang menyimpang. Mereka mulai mencari kesempatan untuk mengembangkan alternatif tingkah laku adaptif atau tingkah laku yang tidak menyimpang dengan cara merubah dialog internal dalam diri mereka. Dialog internal yang baru diharapkan dapat menghasilkan tingkah laku baru yang sebaliknya akan memberikan dampak terhadap struktur kognisi klien. Yang ketiga, ada belajar keterampilan baru. Nah, di sini klien kemudian belajar teknik untuk mengatasi masalah yang secara praktis dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat yang sama, klien diharapkan untuk dapat tetap memusatkan perhatian kepada tugas membuat pernyataan baru dan mengamati perbedaan hasilnya. 10 hal yang perlu diperhatikan oleh konselor dalam menggunakan pendekatan CBM yang dikemukakan oleh Meschenbaum. Yang pertama, terapis perlu memahami bahwa perilaku klien ditentukan oleh pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan akibat yang dialami. Terapis dapat memasuki sistem interaksi dengan memfokuskan pada pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan perilaku yang dihasilkan oleh klien. 2. Proses kognitif sebenarnya tidak menyebabkan kesulitan emosional, namun yang menyebabkan kesulitan emosional adalah karena proses kognitif itu sendiri merupakan proses interaksi yang kompleks. Bagian penting dari proses kognisi adalah metakognisi, yaitu klien berusaha memberikan komentar secara internal pada pola pemikiran dan perilakunya saat itu. Struktur kognisi yang dibuat individu untuk mengorganisasikan pengalamannya adalah proses skema. Terapis perlu memahami personal skema yang digunakan oleh klien untuk memahami masalah yang dihadapi oleh klien. Perubahan personal skema yang tidak efektif adalah bagian yang penting dari terapi. Yang ketiga, tugas penting dari seorang terapis adalah menolong klien untuk memahami cara klien membentuk dan menafsirkan realitas. Yang keempat, modifikasi perilaku kognitif, memahami persoalan dengan pendekatan psikoterapi yang diambil dari sisi rasional dan objektif. Yang kelima, modifikasi perilaku kognitif ditekankan pada penjabaran serta penemuan proses pemahaman klien. Yang keenam, dimensi yang cukup penting adalah untuk mencegah kambuhan kembali. Ketujuh, modifikasi perilaku kognitif melihat bahwa hubungan baik yang dibangun antara klien dan terapis merupakan suatu yang penting dalam proses perubahan pada klien. Nomor 8, emosi memainkan peran yang amat penting dalam terapi. Untuk itu, klien perlu dibawa dalam suasana terapi yang mengungkapkan pengalaman emosi.
Nomor 9, terapis perlu menjalin kerjasama dengan pihak keluarga ataupun pasangan klien. Yang ke-10, modifikasi perilaku kognitif dapat diperluas sebagai proses pencegahan timbulnya perilaku yang maladaptif. Penerapan terapi modifikasi perilaku pada anak menurut Meichenbaum. Di sini Meichenbaum mengisar langkah-langkah penerapan terapi modifikasi perilaku pada anak. Yang pertama, cognitive modeling. Di sini terapis mengerjakan sebuah tugas sambil berbicara dengan dirinya dengan suara keras. Yang kedua, anak mengerjakan tugas yang sama di bawah pengarahan terapis. Terapis membimbing eksternal dan terang-terangan dengan suara yang terdengar jelas. Yang ketiga, anak mengerjakan tugas sambil memberikan instruksi kepada dirinya sendiri dengan suara keras. Yang keempat, anak membisikkan instruksi kepada dirinya sendiri selama ia mengerjakan tugas. Nah, di sini dia membimbing dirinya secara terbuka dengan cara yang tidak begitu terang-terangan, dengan suara yang tidak begitu jelas terdengar oleh orang lain. Yang kelima, anak mengerjakan tugas sambil mengarahkan perbuatannya melalui private speech. Nah, di sini seorang anak memberikan instruksi kepada dirinya sendiri secara sembunyi-sembunyi dengan suara yang tidak dapat didengarkan oleh orang lain. Teknik-teknik yang dipakai dalam CBM. Dalam CBM ada dua modifikasi, yaitu modifikasi kognisi dan modifikasi perilaku. Nah, di sini dalam modifikasi kognitif itu terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah self instruction training. Itu merupakan sebuah metodologi yang diadaptasi dari modifikasi konseling kognitif perilaku yang dikembangkan oleh Meichenbaum pada tahun 1977. Self instruction training adalah suatu teknik yang digunakan untuk membantu klien terhadap apa yang konselor katakan pada dirinya dan menggantikan pernyataan diri yang lebih adaptif. Yang kedua ada thought stopping, merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengatasi pikiran yang irasional yang dapat menjadikan masalah pada orang tersebut. Teknik ini digunakan untuk mengontrol pikiran yang irasional dan membatasi pemikiran itu. Yang ketiga ada restrukturisasi kognitif. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah pola pikir yang kurang adaptif pada individu. Dalam restrukturisasi kognitif ini, seseorang diajarkan untuk mengubah kesalahan pemikiran sehingga pemikirannya menjadi lebih realistis. Yang kedua ada teknik-teknik dalam modifikasi perilaku. Yang pertama yang dapat digunakan adalah pelatihan keterampilan diri. Yang kedua ada percobaan perilaku dalam mengawasi diri. Yang ketiga ada peningkatan body esteem. Ini merupakan peningkatan kepercayaan diri. Lalu ada meditasi dan ada visualisasi. Visualisasi ini merupakan teknik yang dapat dipercaya untuk memperbaiki image seseorang dan membuat perubahan dalam kehidupan seseorang. Visualisasi ini dapat memprogramkan kembali pikiran individu sehingga ia dapat mengenali pikiran yang muncul serta memilih pemilihan pikiran yang positif. Lalu ada hipnosis. Hipnosis merupakan teknik yang dilakukan untuk memberikan sugesti terhadap klien agar klien bisa lebih fokus pada perubahan perilakunya. Lalu yang terakhir ada goal setting. Di sini teknik yang digunakan agar klien dapat memberikan hasil usaha yang lebih besar lagi dalam perubahan perilakunya. Kesimpulan. Jadi, CMB merupakan teknik penggabungan antara terapi kognitif dan bentuk modifikasi perilaku yang bertujuan untuk memperkuat timbulnya perilaku adaptif dan memperlemah timbulnya perilaku yang tidak adaptif melalui pemahaman proses internal, yaitu aspek kognisi tentang pikiran yang kurang rasional dan upaya pelatihan keterampilan coping yang sesuai.
yang umumnya digunakan untuk menangani permasalahan psikologis antara lain seperti gangguan kecemasan, masalah interpersonal dan sosial, depresi, penolakan sekolah, fobia, self-esteem rendah, kenakalan remaja, gangguan makan, post-traumatic stress, dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.